Pak Victor Harudungan ya? Siapa Pak? Shalom Pak. Shalom Pak Victor. Iya, Shalom Pak salam, salam. Victor. Ya, suaranya Ah, kurang keras Pak. salam. Suaranya agak keras Iya, lagi Pak, salam, dikit Pak. salam. Ya, shalom. Iya, ini salam kenal nih Pak Victor. Kayaknya pernah masuk juga atau belum? Belum pernah ini ya? Belum pernah basuh ya? Suaranya kurang keras Pak. I- Iya, i- Iya, iya saya. suaranya kurang keras. Salam kenal. Salam kenal Pak Victor. Ya, Iya, salam ini kenal salam kenal nih Pak. Pak Victor. Pak siapa? Pak. Kayaknya pernah masuk juga atau Pak Victor pakai dua device ya Pak ya? Suaranya agak menggema atau gimana? Enggak, Enggak Pak. coba. Enggak pakai dua device, Pak. Oh enggak. Ya, 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 ya. Lanjut, lanjut Pak Victor. Lanjut. Iya, iya. Ini ngobrolin apa nih, Pak ya? Wah, saya ngobrolin ini Pak, Ngebak, kehebatan ngebahas, daripada ngebahas. orang-orang Cina untuk mengatasi COVID-19 Pak. Jadi habis itu ya kita ngobrol santai ya kan dengan saudara-saudara saya di sini. Namanya di kafe ini kan kayak kita di warung kopi gitu, ngobrol-ngobrol bisa agak sedikit ngalor gitu, nggak ada masalah. Iya, iya. Kalau Cina yang, halo Iya, Pak iya. Victor, ya Iya, di sana iya. itu Halo. kan sekarang baru kena diserang oleh COVID varian Delta Pak di Cina itu. Ya, tapi mereka begitu sigapnya, kalau saya bilang begitu sigapnya, rakyatnya itu dia dengan inisiatif yang tinggi itu pengen di testing, Pak. Jadi kalau yang kena 3 orang aja itu 4 juta orang, 4,5 juta orang itu pengen di testing semua untuk membuktikan bahwa dia tidak dia tertular atau tidak supaya kasusnya itu selesai gitu loh, ya kan. Eh, tapi kalau di Indonesia ini kan agak cukup lama ya, lama karena di testingnya itu belum maksimal gitu loh Pak. Walaupun yang positif itu banyak. Yang positif udah 35.000 setiap hari saya monitor soalnya untuk yang COVID ini. Gitu. Ya, menurut gambaran Pak Victor, barangkali Pak Di sana, Victor di, kan di kalau sana, ya di sana udah ini, kayaknya udah ini ya di sana ya, udah berkurang di sana ya. sekarang baru bukan heboh ya. Sekarang mereka itu semuanya hampir semua yang kena tadinya hanya satu provinsi, sekarang udah 15 provinsi. Ya 15 varian provinsi itu semua di lockdown. Di Namanya lockdown ya. lockdown parsial. Lockdown parsial. Itu 15 kota atau 15 provinsi. 15 provinsi itu, Pak ya? provinsi. Provinsi. Oh, provinsi. Hmm. Tapi yang kena baru sedikit, yang kena baru cuman dikit aja. Tapi dia langsung melakukan sigap gitu loh. Kecepatan mereka itu untuk sadar diri, mengatasi bahwa dia pengen cepat-cepat COVID itu hilang dari negara dia gitu. Mungkin ada gambaran Saya Pak boleh bercerita Victor sedikit untuk nggak, Pak? boleh siap, Boleh, siap, boleh, siap. silakan. Tapi kalau keluar dari topik ini nggak apa-apa, Pak ya? Oh nggak apa-apa. Enggak apa-apa, sudah santai nih. Hmm. Oh, ya, nggak, saya mau kesaksian sebentar saja, Pak. Ya siap, siap. Ya, saya kan waktu waktu hari Sabtu malam jam 1 malam saya tuh dikasih mimpi sama Tuhan, dibawa Tuhan ke sorga ke sorga. Siapa? Dibawa ke surga. Oh Iya, dibawa ke dibawa surga, Pak Victor. dalam mimpi Pak ya, pas Ya saya oke, lagi oke. tidur itu Pak. Ya. Itu saya melihat indahnya sorga itu Pak, ya ampun, para malaikat itu Mm-mm. bernyanyi memuji Tuhan. Itu udah Mm-mm. saya ingat satu lagu itu, saya kurang tahu ya nama judulnya, Batu Karang yang Teguh apa ya, Batu Karang yang Teguh itu judulnya. Mm-mm. Ya. Itu indah benar lagunya tuh Pak. Pas saya di sorga itu Pak, di dalam mimpi itu saya melihat tangan Yesus itu Pak, benar-benar dipaku itu Pak. Masih ada Uh-uh.
itunya Pak. Lubang-lubangnya. Lubangnya kelihatan Lubang-lubang ya. itu Pak. Iya. Ya. Ya saya sebentar aja sih, saya cuman ya nggak nyampe 15 menit, 10 menit lah Pak. Mm-mm. Saya cuma minta satu permintaan aja sih Pak Mm-mm. sama Tuhan. Saya cuman ingin tahu opung saya sekarang berada di mana, saya bilang. Mm-mm. Itu langsung dikasih tahu sama Tuhan. Ternyata yang udah pada meninggal itu Pak, orang-orang di sana yang udah tua itu kelihatan muda semua Pak. Iya, memang di sana tidak ada tua lagi. Iya, Memang. muda semua itu Pak. Iya. Iya. Jadi kayak umur 30-an semua, 30, 31 lah. Mm-mm. Luar biasa ya. Jadi Tuhan itu memang benar-benar ingin kita menjadi anak-anaknya lah Pak di sana Pak. Tidak ingin Iya. masuk neraka Pak. Cuman itu, dan ada satu lagi, saya melihat Indonesia itu ke depannya, Indonesia kan terpecah jadi tiga bagian Pak. Hah? 3 bagian? Indonesia kan, iya, kan Papua Nugini, Timor Iya, Leste, atas itu. Iya. satu lagi belum itu Pak. Cuma saya nggak kasih tahu Pak. Satu lagi apa itu Pak? Oh, dibagi 3. Kan memang Timor Leste udah bukan Indonesia dan Papua Nugini kan bukan Indonesia, Pak. Iya, maksudnya Indonesia kan pecah lagi satu bagian lagi Pak. Iya. Itu mimpi itu sebelumnya ngapain Pokoknya, gitu loh? Mungkin habis ke gereja atau habis puji-pujian, habis persembahan. Biasanya mimpi itu kan satu alam sadar yang termemori atau bayangan-bayangan dari Pak Victor ya. Kalau itu memang mimpi petunjuk, itu luar biasa. Itu saya bilang ya memang surga keadaannya ya begitu itu. Memang saya lagi tidur senyap aja saya Pak, habis pulang dari gereja itu jam 10 malam itu Pak. Habis ibadah online itu Pak, online. Waduh, cuman kan saya kan itu beruntung sekali ya. Beruntung sekali loh Pak Victor, itu kalau ada mimpi ke sana, luar biasa ya. Saya kaget itu Pak, saya Pak kok tiba-tiba langsung jam 12 malam langsung dibawa Tuhan dalam mimpi itu loh Pak. Saya bersyukur banget. Tapi itu di sana gimana? Di sana banyak orang nggak? Banyak orang mungkin dengan pakaian putih-putih gitu nggak? Pada bersorak-sorai. Semuanya pada memuji Tuhan di sana Pak. Iya, isinya cuma memuji aja, puji-pujian. Puji-pujian pakai trompet. Iya, bersuka cita dengan muka berpingar-pingar ya. Nanti Tuhan itu datangnya pas sama kitab Musa itu Pak, dua loh batu ya Pak. Tulisan 2 loh batu itu Pak, kitab Musa ya Pak. Betul. Sama tabut perintah, tabut perjanjian itu nanti Pak. Iya. Di sana itu ada yang laki-laki pakai pecelak enggak Pak? Di surganya itu. Pakai pecelak apa? Pecelak itu apa Pak? Pakai celak yang hitam-hitam di eyeshadow itu nah Pak? Yang ada di alisnya itu. Nggak tahu ya. Kalau ibu-ibu itu kan suka pakai eyeshadow itu, yang hitam-hitam taruh di bawah. Tapi ada perempuannya juga gitu, perempuan laki gitu ya? Ada Pak, malaikat. Ada ya. Tapi malaikatnya ada sayapnya nggak? Ada yang kawin nggak? Ada yang kawin nggak? Kawin Pak. Mana ada kawin Pak di sana Pak. Oh, aduh, nggak enak dong. Surga nggak bisa kawin. Enggak, tapi saya maunya surga yang nggak kawin. Ada manusia pakai sayap-sayap gitu nggak? Waduh. Ada nggak? Ya kalau malaikat memang ada yang sayap semua Pak. Ada sayap semua ya? Semua ya? Iya. Kalau bidadarinya nggak bersayap ya Pak ya? Beda dari mana ada Pak? Bidadari Pak. Udah ada ya. Wah ini Pak Jopan kasihan ini. Iya, kadang-kadang gimana ya?
di Tapi dunia aja ya mikirnya udah ngeres, apalagi di sorga tambah ngeres. Makanya sampai Sorga 72 itu bibit kekal, Pak. jari. Waduh. Surga Di dunia aja 4 nggak cukup. 4 aja Iya. unlimited loh. Apalagi di sorga mintanya 72. Oh benar juga. Ya, ya, tapi itulah. kalau Bapak cerita di tetangga kita di sebelah, itu tetangga sebelah dia pasti protes itu, ya kan? Ya kan, Tapi pasti dia protes. saya melihat itu banyak mualaf itu ceritanya aneh-aneh loh, Pak. Ketemu ketemu cahaya, melihat Nabi Muhammad itu gimana ceritanya? Itu halu sebenarnya halu. Iya, halu tingkat tinggi. Orang kalau udah mabuk agama, ya otomatis halunya tuh tingkat tinggi. Ingat loh. Karena apa? Di alam pikiran dia tuh termindset hayalan-hayalan itu terus yang diidam-idamkan. Seperti orang mengharap sesuatu. Itu terlalu dipikirkan, jadi obsesi. Akhirnya apa? Jadi dia halu, gila yang nggak disadarin. Ya kalau ngomong kita ya masih normal. Tapi kalau mimpi Pak Coban, mimpi yang ke surga ini sangat jarang, memang sangat jarang, sangat jarang loh. Ya kan? Saya ini orang ini yang nggak pernah mimpi yang gitu-gitu aja. Saya tidur, memang saya kalau tidur saya sering mimpi, tapi mimpi itu hanya membuktikan kalau saya tidur, tahu ya, dibolak-balik tahu ya. Jadi kalau saya itu memimpi sesuatu itu hanya membuktikan bahwa saya itu tidur gitu. Soalnya kadang-kadang saya tidur dibilang nggak tidur, saya sendiri ngomong begitu ke anak saya. Saya tuh orang tidur kayak nggak tidur, tapi kalau dikasih mimpi baru saya percaya bahwa saya itu berarti tidur ya. Saya aja mimpi itu aja Pak, pas bangun aja langsung keringetan saya Pak, nggak tahu Pak. Luar biasa. Oke, bagus ya, karena memang kamunya anak Tuhan gitu loh. Gak mungkin kalau mereka itu, kalau misalkan kajrun mimpi begitu terus tiba-tiba jadi murtad, mungkin saya percaya, tapi mimpinya harus bener ya, jangan dikarang-karang ya kan. Nah itu terus dia kesaksian itu bukan untuk mencari sesuatu ya, bahwa dia bersaksi itu real gitu ya, itu baru luar biasa. Nah Pak Hendro, saya ini kesaksian ya Pak Hendro, saya jarang kesaksian ya. Dikala saya waktu itu udah ngedrop istilahnya dalam keadaan apa ya, saya dalam keadaan sadar, tapi kondisi fisik saya itu mungkin lagi lemah ya. Itu saya hampir tiap hari audible dengar paduan suara malaikat. Tiap malam itu udah mulai dari jam 10 ke atas saja itu udah mulai paduan suara malaikat. Suara satu, ya? Suara tiga, suara empat. Berapa lama? Berapa hari sampai terjadi gitu? Apanya? Lama. Lama itu udah berhari-hari itu, sampai ada sebulan lebih, hampir 2 bulan. Di sana tiap malam. Bahasanya. Jadi di sana bahasanya bahasa Roh semua, Pak. Iya di sana benar bahasa Roh ya. Bahasa Roh semua di sana, nggak ada. Jadi saya dengarnya gini, kayak suaranya apa ya? Lagunya ini loh. Apa namanya? British yang kuno apa namanya? British yang kuno. Bukan British kuno. Anglophone ya? Anglo apa? Bahasa Anglo. Britney Spears maksudnya. Britney Spears. Bukan. Bahasanya bahasa lain, bukan bahasa Inggris yang baru, Inggris yang kuno itu. Oh ya? Tapi Pak Jovan baru nonton film nggak? Bisa habis nonton film nggak? Enggak, bahasanya lain. Bukan bahasa apa namanya, Anglikan ya, Anglikan sebelum Anglikan tuh loh, bahasa kuno. Yang ada kan yang kayak Katolik punya gitu. Bahasanya kayak lain. Model nyanyi lagu-lagu itu ya, lagu Gregorian. That's right. Gregorian. Itu paduan suaranya suara 1, suara 2, suara 3. Sampai saya ikut-ikutin nyanyi loh. Aduh. Jangan dah, itu saya anggap saya itu lagi error gitu aja. Saya lagi error. Saya pernah juga mimpi, Pak. Tapi saya tetap ingat terus itu tahun 93 itu saya. Itu berhari-hari itu. Iya. Sampai saya hafal, bukan mimpi, ini nggak mimpi. Kondisi itu istilahnya udah mau tidur gitu ya.
Wah, dengerin itu. Saya ikut nyanyi. Hebat ya. Kalau Anggap saya saya elok. saya mimpi beneran. Jadi perasaan saya tuh naik pesawat Boeing 747 300. Itu turun mendarat. Begitu saya keluar lewat pintu belakang ekor itu. Kira-kira 25 meter ekornya itu terbakar. Nah, pas waktu itu SDSB itu, Pak. SDSB atau apa itu ya? Atau Porkas. Nah, saya buka ini Alkitabnya yang membuat damai orang itu dari semua aliran. Kalau ketemu Alkitabnya itu kan selalu bersatu dan biar sudah dibohongin tetap memuji sama dia. 1000 mimpi saya buka. Wah, Boeing 747 itu berarti yang akan keluar 747, 300-nya berarti harus beli 300.000. Saya minta uang sama istri saya sekali ini aja mau beli 300.000. 3 nomor ini. Kalau dapat ya syukur, nggak dapat ya sudah hilang 300, sudah nggak akan beli lagi aku. Nggak pernah beli memang saya. Sama istri cuma dikasih 50.000, mau aku 50.000. Terus ada tetangga saya kasih tahu, coba beli 747. Nah, yang beli 10.000, 3 angka, dapat 600.000 atau 3 juta itu. Jadi ada orang 4 itu, yang 2 itu tukang jualan roti. Dapat juga akhirnya beli juga. Enggak, karena cuma dikasih 50.000 saya enggak mau tanggung. Soalnya kalau kasih 50.000 nanti dapat saya akan beli lagi. Tapi kalau dapat 300.000 kan dapat 3 puluhan juta, sudah berhenti. Udah gitu. Kalau orang judi kan ya kita salah dosa sekali aja lah. Jangan terus-terusan. Kasih 50.000 saya biar sekali namanya dosa ya. Tapi sekali aja. Tapi saya enggak beli, Pak, karena cuma dikasih 50. Enggak mau saya. Tapi teman saya yang 3 orang itu pada dapat. Bertiga langsung pada ke Jawa. Pesiar 2 minggu baru balik. Pak Suto kan sama Pak Suto, enggak beli. Ditanya terus. Habis itu ditanyain lagi. Mimpi apa? Mimpi apa? Nggak pernah mimpi lagi sampai sekarang itu saya, Pak. Heran saya orang bisa mimpi. Orang bisa mimpi itu gimana caranya itu? Doanya apa itu waktu mau tidur itu? Tapi memang seperti kayak Pak Victor itu ya, sama Bro Victor itu saya juga iri juga gitu loh. Saya itu nggak pernah mimpi-mimpi yang gitu-gitu gitu. Jadi kenapa? Apa saya mungkin dulu banyak dosanya atau bagaimana gitu kan? Nah itu sama. Mimpi saya itu, iya, mimpi saya itu mimpi yang pokoknya membuktikan bahwa saya tidur aja. Gitu. Ya sama, saya juga kayak gitu Pak. Tidur tapi kok tiba-tiba roh saya ini kok dibawa gitu loh Pak. Oh ya? Ya. Iya Pak. Luar biasa. Pak Suto mimpi bidadari, Pak Suto ini. Enggak ada, Pak. Enggak pernah mimpi saya. Makanya kalau ada orang cerita mimpi itu kadang gimana caranya mimpi? Atau saya mimpi itu yang karena gitu-gitu kan, mimpi-mimpi yang soal apa namanya religi ya, religius gitu ya. Gitu. Tapi mereka yang ngomong kalau apa mereka pernah bermimpi kali ya ketemu 72 bidadari kayak yang meninggal ini kan katanya berapa kalinya 1.400 atau berapa gitu kan? 4.200. Banyak gitu loh. Nih, 4.200. Mimpi katakanlah mimpi rame-rame sama temen makan siang atau dinner malam sama-sama temen gitu enggak pernah. Jadi prakteknya malah ada. Intinya gini, proses mimpi itu ada. Jadi apa yang kamu inginkan dalam hati itu ya, yang kamu obsesikan, nanti tuh ke bawah dalam dunia alam bawah sadar. Ya, kalau kepengen bidadari, kepengen cewek, ya bini yang banyak, ya mimpinya ketemu bidadari, itu jadi nggak heran. Iya itu jadi alam bawah sadar kita tertanam. Enggak. Kalau bagi yang mabuk agama itu, ya tertanamnya itu. Jadi yang apa yang diinginkan cita-citakan itu ya kesampaiannya dalam mimpi nantinya. Nah, itu. Oke deh. Oke, nanti kalau bawa mimpi kita banyak mimpi. Jangan jadi pemimpi. Ya kan? Lebih baik kita tidur, terima kenyataan, lihat kenyataan. Itu yang benar. Iya, saya bisa tidur, itu saya sudah puji Tuhan. Saya jadi orang begitu. Saya pernah lama.
Saya Bahagia lama kalau bisa tidur. insomnia. Jadi seperti makanya kalau Pak Juvan, saya dengar Pak Juvan tuh, oh saya tertidur. Aduh saya senang. Karena saya itu tidur itu kalau nggak ngantuk, nggak tidur. Kadang-kadang begitu ngantuk kelewat, saya sampai pagi. Sama Pak, Itu bisa sama Pak. begitu. Kita tuh aliran Pak gitu Pak. Iya. Jadi Apalagi tidur itu otak mahal. saya ini. Mahal Tidur itu itu. mahal. Tidur mahal. Apalagi misalkan sekarang ini ya. Sekarang ini begitu saya aktif di sini, itu begitu saya bisa kebawa mimpi loh. Kebawa mimpi loh. Saya membawa apa, harus membawa apa. Oh, Karena itu udah begitu wangsit dong, wangsit dong. Iya, benar. Kayak wangsit. Loh, Wah, kalau dicari, ya lama itu nggak ketemu loh. Membawakan apa itu susah loh. Coba tanya deh semua YouTube deh. Tapi mereka teman-teman itu kalau melihat saya dengan segala macam judul ya, dengan segala macam judul dan berbeda-beda, orang bingung juga kok bisa begitu. Kadang-kadang bisa 2, ya kan? Itu kan ketemunya itu kadang-kadang sepele. Makanya kadang-kadang kalau saya nggak ketemu saya cuma 1. Begitu 1 ya udah 1 aja deh, gitu loh. Tapi saya punya sesuatu yang saya pengen yang bangun nanti tidur gitu. aja. Orang saya yang bangun tidur aja bisa nanggepin kok. Yang bangun tidur. Artinya apa? Saya juga dapat wangsit. Iya, kita ketemu juga dengan orang yang sama-sama begitu. Loh, saya kalau dengan anak saya suka berbantahan. Saya bilang tidak tidur, anak saya dibilang papi tidur. Tapi begitu sering bantah-bantahan, nah sepertinya Tuhan itu supaya saya nggak ribet dengan anak saya suka tanya. Itu saya dikasih mimpi. Begitu mimpi sebentar aja, saya kebangun lagi nih. Saya bisa kebangun jam 2, jam 3, jam 4 gitu. Sebentar tidur setengah jam kayaknya lama gitu loh. 1 jam kayak lama gitu. Jadi saya tapi sudah tidur gitu. Aduh, habis itu terus saya buka-buka sebentar. Kalau gitu saya kan. merasakan tidur nyenyak dan nikmat itu antara jam 3, setengah 4 sampai jam 5 sore itu Pak. Wah itu enak banget itu kalau udah bisa tidur itu Pak. Tapi kalau malam gini paling tidur paling lama 2 jam saya Pak setelah umur 65-an itu. Tapi waktu muda itu jam 7 tidur, udah. Iya, sama ya. Itu. Enggak, kita Saya makin 3 jam umur paling itu lama ya. malam itu tidur. Gini ya, kita mesti harus sadarin ya, kita makin berumur itu jam biologis kita tuh berubah semua. Iya. Jadi tuntutan tapi, tubuh kita. Sebentar ya, saya ngomong dulu ya. Mama saya sekarang udah 98 tahun. Dia siang malam seringkali tidur, nggak apa, nyenyak kali. Gimana itu? Iya. Iya, jadi dia tidur sesuai kebutuhan tubuh dia. Jadi alamiah, natural. Kebiasaan loh Pak Jovan. Tapi tergantung kebiasaan juga. Iya, naturalnya dia. Saya dulu tidur, walaupun saya pagi jam 6 kerja, berangkat ya, jam 6:30, 7 berangkat. Itu saya tidur itu selalu di atas jam 12. Di atas jam 12 saja. Jadi saya tidur itu dari dulu tuh tidur saya tuh nggak banyak gitu loh. Tapi saya bisa fitness, saya bisa olahraga berat gitu. Tapi kalau misalkan terlalu capek, itu ya jam 11 tidur, jam 5 bangun, jam 6. Ya umur 20-an, 30-an bisa. Bisa, iya, umur 20-an, 30-an bisa. Tapi begitu 50 ke atas, iya, 50 ke atas seperti yang tadi, sesuai dengan kebutuhan aja. Iya. Jadi kalau saya misalkan mau pergi ke luar kota nih, nah ini contoh soal nih. Preparing dulu. Saya mau keluar kota, saya bisa nggak tidur loh. Saya kepikiran kan, aduh saya bangun jam 3. Misalkan naik pesawat pertama ini, jam 5 atau jam 6 ya. Itu saya bisa nanti lebih bagus saya nunggu di airport 2 jam, 3 jam. Karena kan dijangkau kan cepet. Itu kepikiran tuh. Aduh, ninggalin rumah lagi. Saya dulu soalnya sering pergi sih, traveling kemana-mana gitu kan. Apalagi kalau makin tua makin malas ya. Ya karena memang keadaan juga loh. Keadaan makin lama itu bukannya makin membaik. Kalau perekonomian kita makin membaik, saya tuh tinggal di mana-mana lama. Di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ya kan. Pernah di Kalimantan Tengah, pernah di Kalimantan Barat, ya kan. Ya, tapi ada sampai ke Sumut, ke Medan, ya kan, ada ke Sulawesi. Iya, tahu. Jadi saya kalau Jawa ini udah jangan dihitung deh. Kalau Jawa itu dulu 3 minggu sekali saya selalu pergi ke Jawa nginep minimum 1 minggu. Itu sudah rutin itu. Jadi dengan adanya COVID, ada hikmahnya gini Pak Hendro. Kita bisa kumpul keluarga itu setiap hari.
Betul. Jadi Nah, ini istilahnya kita, dulu waktu yang terbuang, ya istilahnya. Sekarang kita kembalikan ke anak-anak kita. itulah. Wal- Saya ya, biasa walaupun saya bersosialisasi kan, ya Pak Jovan, kayak Pak Jovan ya, saya biasa bersosialisasi. Makanya kenapa waktu itu saya lama terjadi di JPZ, saya butuh teman juga kan, kita kan sudah kena COVID kan, ya kan tahun kemarin kan, itu di situ Ya. saya aktif tuh, tetap saya Udah berkomunikasi. Jadi apa yang saya lakukan, karena saya itu setiap saat itu saya membaca, jelek ya, tapi ya nggak tahu jelek atau bagus ya. Hidup saya itu, kalau saya tidak ngobrol-ngobrol dengan orang, saya membaca. Sampai detik ini. Jadi saya itu bisa sampai ke dalam-dalam, hobi saya itu begitu. Hobi itu. Jadi di kantor pun di waktu masa senggang, teman saya, bos saya bingung, pergi keluar kota juga gitu, begitu sempat saya tuh mesti baca di HP itu, saya sampai kemana-mana. Tapi begitu dilihat sama teman saya itu dibilang, kamu nggak pernah lihat YouTube ya? Nggak pernah. Dulu nggak pernah lihat YouTube. Saya nggak suka aja YouTube. Karena YouTube dulu image saya itu hanya buat bokep aja. Gitu loh. Hanya buat yang jorok-jorok, saya nggak suka aja. Jadi saya itu seneng lihat berita, mantau, saya kemana sampai jauh-jauh gitu. Saya suka hobi ya. Nah sekarang ini makanya begitu ada YouTube, oh ternyata ada baiknya juga ya. Di sini saya bisa banyak mengetahui. Iya. Ya kan Tuhan nggak tahu kan. Coba kalau misalkan Pak Budiman, kita kalau tidak banyak mengetahui keadaan di luar, karena saya bukan larinya ke religi ya, bukan lari ke teologi ya, nggak mungkin orang bisa main YouTube Pak. YouTube itu karena harus banyak orang lebih tahu gitu loh, kita banyak tahu, ya kan? Kalau bisa kita seimbang aja, kita udah bagus gitu loh. Jadi misalkan saya ketemu dengan ibu kayak misalkan Ibu Koni Laksamana itu, pikirannya dia itu saya bisa tempuh sampai di situ. Itu loh, saya kadang-kadang kok bisa sampai begitu. Pak Jovan aja sama, tanya Pak Jovan ya kan, kita jauh ngomongnya jauh-jauh sampai kemana-mana bisa gitu. Karena emang kita udah serap informasi yang dari luar dulu, kita saring dulu, baru kita keluarin. Walaupun saya senang mengupdate ya, update berita ya. Iya. Update berita luar negeri nih, Amerika ada apa ini? Ya, apa sih ada di Eropa? Apa ada yang di Cina? Apalagi untuk Indonesia nomor 1. Jadi kadang-kadang orang nggak arahnya ke sana, saya sudah tahu nih, oh ini ada begini. Karena saya dulu orang organisasi, saya orang politik kan begitu kan. Orang politik kan maunya seluas-luasnya gitu loh. Berpikiran kita tuh kalau bisa satu langkah tapi di depan bukan mereka. EP kan Pak Endro? Apa? Gimana? Bukan EP kan? Bukan EP. Wah, saya bukan EPI, bukan. Iya, bukan EPI, tapi saya HTI, hatiku lah. Hati. Haleluya. Aduh, itu orang yang perang dengan saya, itu manusia itu sebenarnya perang dengan saya dari dulu, saya tahu. Ya, tapi saya terus terang aja, saya melihat selalu kalau saya bertemu dengan mereka, saya tidak mau rame-rame, tidak mau frontal. Habis itu malamnya yang saya cari, itu nggak bisa frontal. Malamnya saya ambil, ya kan. Pokoknya saya mesti ada jalur sendiri aja yang nggak perlu rame-rame. Gitu. Ya, namanya kita orang lapangan kan biasa kita tahu lah, Pak Budiman juga tahu lah kehidupan kayak gitu. Kira-kira ini ya kita cukupkan dulu. Ini rekod loh ini. Hari ini rekod nih. Hari ini rekod. Sudah. Tadinya kita mau turun ya Pak Suto ya. Tadi kita makin malam makin hot. Nah, Sunnah Rasul ceritanya nih. Iya. Belum waktu ini Pak Suto, Pak Endro. Pak Endro. Iya. Pak Endro. Iya. Belum ngantuk ini, jam 3 nanti baru ngantuk. Wah, gila, jangan. Saya masih berpikir, saya kalau tidur tuh memangnya begitu turun saya tidur, enggak. Saya nanti bisa tidur jam 3-an. Sama, saya paling 3, jam gitu. 3, setengah 4, tapi nanti setengah 6 udah bangun saya. Iya sama, apalagi sekarang ada Olimpiade. Pagi itu saya lihat bulu tangkis, sekarang sudah habis bulu tangkisnya, saya lihat apa gitu. Dan saya kalau bisa tidur seperti yang Pak Suto bilang tadi, siang gitu ya, jam 4 atau jam 5 bisa setengah jam aja. 1 jam aja. Wow, itu udah enak banget, udah seger banget. Saya satu jam itu udah tahu itu karena udah
udah memang dari kecilnya sama bapak saya itu, dari kecil itu kalau pulang sekolah, katakanlah jam 12 pulang waktu masih SD, suruh main dulu, udah main, nanti jam 3 pulang. Begitu jam 3 Terus, pulang, cuci kaki, tidur. tapi Tidur, mungkin nanti, kita sama ya, Pak Suto ya. ya, Itu kan ya, kebiasaan. Mungkin sama ya. Saya ini orang yang biar tidur, apa sedikit saya dengar. Itu lucu ya. ya. Oh iya. Itu yang saya bilang jelek, itu nggak boleh itu. Hmm. Jadi saya nggak bisa pules kayak orang-orang tidur kayak pules, nggak bisa. Dari dulu, dari muda nggak bisa. Tapi kalau Apa tidur sedikit saya siang, dengar. anak sama istri udah tahu itu. Jangan diganggu. Kadang malah dikunci dari luar itu. Dikunci dari luar. Jadi kalau pas sudah bangun gitu baru ketok-ketok gitu udah. Sama istri itu karena enggak boleh anak-anak karena ya dia tahu kalau saya pas istirahatnya itu kan siang itu. Iya, pokoknya yang penting itu sekarang kita bukan quantity ya, tapi Iya, quality, bukan kualitinya. quantity, bukan banyaknya, bukan quantity, tapi kita kualitas kita tidur itu bagaimana? 1, 2 jam, 3 jam udah cukup, ya kan? Mau Terus bisa 4 jam, kebiasaan 5 jam luar biasa. Tapi orang pintar kebiasaan itu bukan kebiasaan, orang pintar itu. Kalau orang bodoh ya siang kebiasaan malam tidur nggak apa-apa. Orang bodoh. Itu orang yang nggak punya pikiran apa-apa, itu orang yang otaknya bisa mati, pokoknya cek kayak orang mati gitu, nggak bisa. Iya. Otak kita kadang-kadang berpikir terus kan, walaupun misalkan nggak ada masalah ya berpikir aja, apa yang dipikirin nggak tahu deh. Ya kita ini Kebiasaan dulu ya, saya pamit. Ya, Saya pamit. oke. Terima Mari. kasih, saya Oke, pamit oke. kepada saudara-saudara saya dulu yang ada di Bye-bye. YouTube nih. Terima kasih sekali ya tuh Pak Charles Mari. Manurung, Pak Toto Budiarto, Oke. Pak Sejuta sudah ada di dalam sini ya kan, Kita Pak suka FT yang di bidadari, atas Pak. ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktu yang diluangkan buat bersama dengan kita yang ada di sini ya. Kita selalu saya membaca semua yang apa yang ada di luar itu bagus, bisa berinteraksi sendiri antar apa saudara-saudara saya yang ada di YouTube. Terus di sini saya juga mengucapkan terima kasih sekali ke Pak Suto yang dari tadi kita menemani saya, Pak Jovan, nah, saudara-saudara saya di sini nih yang setia ya, yang setia menemani kita satu frekuensi semua. Pak Tobing, Pak Aritonang, Pak Budiman Aritonang. Pak Terima Suto kasih kepada nanti Pak Victor mimpi tadi ya. bidadari. Iya, Haleluya, betul. Pak Victor tadi memang kesaksian Suruh mimpi ketemu kesaksiannya nggak bidadari bisa ya, Pak lama Suto. gitu loh. Ya, mudah-mudahan. Semoga, Ya, yang penting semoga. kita diberi kesehatan terus ya. Kita punya Tuhan yang luar Amin. biasa. Sebelum tidur itu saya selalu berdoa. Dan doa Iya. saya sampai jauh kemana-mana. Ya kan, karena yang saya harapkan, saya mendengar itu ingin saudara-saudara saya itu sehat walafiat dulu gitu loh. Ya Betul, kan? Pak. Ya, Ini 2 perkara malam Pak sesuatu RW rezeki. enggak nongol ini Pak RW. Ya, semoga sehat selalu ya. Sehat Saya aja juga dia, minta mudah-mudahan pada ada Tuhan dia menjaga. Yang ada penting kesibukan kesehatan, diberikan pekerjaan yang perlu kesehatan. diselesaikan mudah-mudahan. Iya, haleluya. Dan keluarganya pun dilindungi ya. Diberi Amin. kesehatan. Kepada Pak Victor Halsundungan yang baru bergabung dengan saya di sini. Dengan ini di sini kita kayak bersaudara semua Pak Halsundungan, Pak Victor. Iya, Nanti Pak iya, Victor iya, iya. kalau tenggang mampir-mampir lagi ke sini Pak. Jadi Iya, saya Pak, kalau iya, saya Pak. itu modelnya topik apa ya, topik itu kadang-kadang kita bawa lari sebentar nggak apa-apa, balik lagi bawa lari, karena topik itu kita bisa selesaikan dengan waktu bisa setengah jam, 1 jam. Tapi kan kadang-kadang di sini kita ngobrol sampai 2-3 jam. Ini rekor nih. Hari ini rekor 4 jam. Ya kan? Rekor 4 jam yang di luarnya 21 banyak ya Pak menit. Suto ya. Iya lagi. Luar biasa. Ya Pak Budiman, sampai ketemu lagi besok ya. Pak Suto, Pak Juvan. Semoga Oke, sehat Pak. selalu Pak Victor ya. Dan terima Oke, kasih bye. Tuhan Yesus Selamat memberkati pagi. kita semua yang ada di YouTube. Good Sudah selamat morning. pagi. Sugeng Sampai ketemu Enjang, lagi Pak besok Suto. ya. Sugeng Enjang, Iya. Sugeng Pak Enjang. Budiman. Oke, Enjang, kita Enjang. turun ya. Turun, Kita enggak? turun. Tuhan memberkati saudara-saudaraku semua yang ada di YouTube dan ada di room. Terima kasih.